Eternal Secret King, Chapter 531. Bab 531, dua fenomena besar. Ujung jari Wang Yan menari saat Qian Xinyu menyerang, menyulap seni roh yang memanaskan lingkungan secara instan. Tombak api, dia berteriak dan tombak panjang terkondensasi dalam kehampaan di hadapannya, berkobar dengan api yang membara. Tombak itu berwarna merah karena panas dan terbakar dengan kilau kristal. Pergi, melonjak ke depan, tombak api memancarkan gelombang panas yang menyebabkan udara mendesis. Su Zimo menyalurkan garis keturunannya sambil mengendalikan formasi pedang cahaya lilin untuk bertahan melawan jatuhnya meteor Qian Xinyu. Kekuatan guntur yang tersembunyi di garis keturunan Su Zimo mendesis di telapak tangannya, membentuk tombak listrik yang membutakan. Ledakan, dua kekuatan guntur dan api yang berbeda bertabrakan dan mengeluarkan ledakan keras. Meskipun Su Zimo adalah dua alam kultivasi di bawah Wang Yan, dia mencapai alam pendirian yayasan ekstrim yang legendaris. Bahkan pada Golden Core tahap awal, dia tidak kalah dengan Golden Core tahap akhir dalam hal kekuatan. Selanjutnya, tombak guntur itu dibuat dari Void Thunder Manual. Manual Guntur Void adalah keterampilan rahasia mental yang disusun dari pembelajaran seumur hidup Kaisar Guntur. Meskipun hanya ada satu halaman sisa, kekuatan yang dikandungnya tidak terbayangkan. Tombak yang menyala dan guntur bentrok, petir menyambar di mana-mana dan bunga api beterbangan. Dalam tabrakan itu, Wang Yan tidak mendapatkan keuntungan apapun dan malah didorong mundur. Saat bertahan dari serangan dua paragon, Wang Yan dan Qian Xinyu, Su Zimo menyalurkan segel naga melingkarnya dan menghancurkannya ke arah kerumunan. Ceritan tragis terdengar saat kabut darah menyebar ke seluruh istana. Ketika dia berada di ranah pendirian yayasan ekstrim, Su Zimo sudah bisa membunuh inti emas tahap awal dan menengah dengan segel naga melingkarnya. Sekarang dia telah membentuk intinya dan mampu melepaskan kekuatan penuh dari segel naga melingkar, ditambah dengan kekuatan menakutkan dari alam inti emas itu sendiri, tidak ada inti emas biasa yang dapat menahan kekuatan dari segel naga melingkar. Bahkan jika ada Golden Core yang bisa memunculkan fenomena Golden Core, mereka hanya bisa bertahan dengan selisih tipis. Terhadap tabrakan berulang dan penindasan segel naga melingkar, fenomena inti emas dari inti emas tidak dapat bertahan sama sekali dan pecah. Tidak hanya Wang Yan dan Qian Xinyu gagal mengendalikan Su Zimo setelah menyerang, para pembudidaya dari tiga sekte malah berantakan. Kakak Wang, jangan menahan diri lagi di saat seperti ini. Tatapan Qian Xinyu suram saat dia berkata dengan gigi terkatup. Ekspresi Wang Yan serius dan tatapannya berkilat tajam. Kenyataannya, meski keduanya menyerang, mereka belum menggunakan kekuatan penuh dan masih waspada terhadap yang lain. Untuk Golden Cores, fenomena Golden Core adalah jurus pembunuhan terbesar mereka. Namun, mereka tidak dapat melepaskan fenomena Golden Core mereka berulang kali dalam waktu singkat. Antara Wang Yan dan Qian Xinyu, jika salah satu dari mereka melepaskan fenomena inti emas mereka terlebih dahulu, kekuatan fenomena mereka akan melemah setelah Su Zimo mati dan itu setara dengan mereka kehilangan kartu as di lengan baju mereka. Pada saat itu, mereka pasti akan dirugikan dalam pertarungan memperebutkan senjata roh bawaan dan bidang obat. Oleh karena itu, meskipun keduanya bergabung dalam keributan di permukaan, mereka masih saling memperhatikan dan menyembunyikan trik di balik lengan baju mereka. Tapi sekarang pembudidaya sekte mereka mati dan terluka parah, kemungkinan besar hanya mereka berdua yang tersisa jika ini terus berlanjut. Keduanya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Baiklah. Mata Wang Yan berkilat dengan ekspresi tekad saat dia berkata dalam-dalam, mari bergandengan tangan dan lepaskan fenomena inti emas kita untuk membunuh anak ini terlebih dahulu. Senyawa, Qian Xinyu mengangguk, keduanya saling bertukar pandang dan mengedarkan kekuatan inti emas mereka secara diam-diam, melepaskan fenomena inti emas mereka. Jarang dua teladan dari sekte yang berbeda memiliki chemistry seperti itu pada saat ini. Meskipun tidak satu pun dari mereka yang mengatakannya, keduanya tahu di dalam hati bahwa mereka sudah merasakan tekanan terhadap kekuatan tempur menakutkan yang ditunjukkan oleh Su Zimo. Fenomena Golden Core, Solar Luna Stellar Lumen. Mata Qian Xinyu berkilat seperti bintang malam yang menyilaukan. Langit tampak muncul di atasnya dengan bulan raksasa dan bintang-bintang bertebaran di mana-mana, menumpahkan cahaya bintang yang tak berujung. Meskipun terlihat misterius, ia memiliki niat membunuh yang mengejutkan dan mengeluarkan gelombang kejut energi yang menggetarkan. Su Zimo menyipitkan matanya. Solar Luna Stellar Lumen menduduki peringkat 92 pada peringkat fenomena sebelumnya. Itu diciptakan dengan menyelaraskan dengan bulan dan bintang yang tak terhitung jumlahnya sambil membentuk inti. Dengan memahami matahari, bulan, dan berkomunikasi dengan kekuatan bintang, fenomena itu terbentuk. Meskipun tidak diciptakan oleh sosok perkasa kuno, kekuatannya masih luar biasa. Sampai titik kultivasinya, ini adalah pertama kalinya Su Zimo menyaksikan fenomena inti emas yang benar-benar kuat. Meskipun peringkatnya mendekati akhir peringkat fenomena, kekuatan Solar Luna Stellar Lumen sudah cukup baginya untuk merasa terancam. Inti emas, api kota yang mengamuk. Sebuah kota kuno muncul di belakang Wang Yan, megah dan megah, mengejutkan seolah-olah telah tiba setelah membalikkan waktu. Segera setelah itu, kobaran api berkobar di kota kuno. Tembok kota dibakar merah dan makhluk hidup Countess berjuang, meratap dan menangis dalam api. Seluruh kota telah berubah menjadi neraka yang membara. Raging City Blaze berada di peringkat 89 pada peringkat fenomena sebelumnya dan diciptakan oleh sosok perkasa kuno. Di masa mudanya, pria itu mengalami bencana di mana sebuah kota terperangkap dalam pertempuran besar antara para pembudidaya dan dibakar dengan api sejati, menyebabkan jutaan makhluk hidup berubah menjadi abu. Sosok perkasa kuno itu berhasil melewati kematian dan seperti sudah ditakdirkan, dia diselamatkan oleh seorang pembudidaya yang melewati reruntuhan. Nyala api menelannya dan meninggalkannya dalam rasa sakit yang memilukan lebih buruk daripada kematian. Belakangan, pria itu berkultivasi dengan tekad yang kuat dan ketika dia akhirnya membentuk intinya, dia mengingat kembali pemandangan itu dari masa mudanya. Seketika, nyala api berkobar menembus jantungnya dan sebuah fenomena terbentuk di samping formasi intinya yang sukses. Bahkan Solar Luna Stellar Lumen Qian Xinyu meredup dibandingkan ketika Raging City Blaze tiba. Raging City Blaze tidak hanya mengandung kekuatan api, tetapi juga pembalasan dan kebencian abadi dari sosok perkasa kuno di masa lalu. Saat dia melihat dua fenomena inti emas, ekspresi Li Ziyue menjadi pucat. Fenomena inti emas memiliki kekuatan yang bervariasi. Di dalam wilayah Great Zhou, hujan pedang eterealnya juga dianggap sebagai fenomena inti emas yang terkenal. Namun, itu sama sekali tidak berharga melawan dua fenomena inti emas itu. Bahkan jika dia bisa melepaskannya sekarang, kemungkinan besar akan hancur seketika. Kedatangan dua fenomena Golden Core menyebabkan seluruh istana bawah tanah berguncang. Berdiri di udara, Qian Xinyu berjalan di antara Solar Luna Stellar Lumen menuju Su Zimo dengan ekspresi dingin, berkata perlahan, sudah waktunya untuk mengakhiri.
Mencemooh dengan dingin, Su Zimo melambaikan lengan bajunya dan menyapu Coiling Dragon Seal, menghancurkannya dengan keras ke arah Qian Xinyu. Bang, bang, bang. Segel naga melingkar diserang oleh cahaya bintang tak berujung di udara, tidak bisa mendekat. Wang Yan melangkah maju. Kota kuno di belakangnya yang berkobar dengan api menabrak segel raksasa dengan naga suci yang berputar di udara. Ledakan. Fenomena Golden Core dari Raging City Blaze hanya bergetar sesaat melawan Coiling Dragon Seal yang masuk dan kekuatannya tidak berkurang sama sekali. Su Zimo memanggil kembali segel naga melingkar tanpa ekspresi. Ketika dia melihat itu, Wang Yan mengangkat kepalanya sambil tertawa. Nah, meskipun senjata roh bawaan itu bagus, itu masih merupakan objek eksternal di penghujung hari. Fenomena Golden Core adalah metode inti sesungguhnya untuk Golden Core. Bersiap untuk mati. Lebih dari 10 pembudidaya yang tersisa melayang ke udara satu demi satu, memanggil senjata roh dan seni mereka sebelum menyerang sekali lagi. Eternal Secret King, Chapter 532. Bab 532, Penindasan yang mendominasi. Kedatangan dua fenomena inti emas yang hebat, Solar Luna Stellar Lumen dan Raging City Blaze, ditambah dengan serangan kekuatan penuh lebih dari 10 inti emas, melepaskan gelombang kejut energi yang menggetarkan. Ekspresi Xuan Yi berubah drastis saat dia berteriak, Zimo, lari. Jangan pedulikan kami. Itu benar, cepat dan pergi atau akan terlambat. Li Ziyue juga berteriak. Menurut pendapat Xuan Yi, Su Zimo baru saja membentuk intinya. Bahkan jika dia berhasil mengolah fenomena Golden Core, dia pasti tidak akan mampu bertahan melawan dua fenomena besar. Namun, Xuan Yi percaya bahwa dengan kekuatan Su Zimo, ada kemungkinan besar dia bisa keluar hidup-hidup jika dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk melarikan diri. Fenomena inti emas, Su Zimo tersenyum dingin dengan sikap bangga. Ketika dia bertarung dengan buaya raksasa lapis baja merah di bawah istana bawah tanah sebelumnya, dia melepaskan fenomena ular melonjak primordial dan belum dapat melepaskannya lagi. Namun, dia memiliki fenomena inti emas lainnya. Su Zimo tidak tergerak melawan penindasan dua fenomena besar dan jubah hijaunya bergoyang-goyang sementara matanya berbinar dengan kilauan yang mempesona. Ledakan. Langit yang awalnya dipenuhi bulan raksasa dan bintang yang tak terhitung jumlahnya berubah dalam sekejap mata, dipenuhi awan gelap dan gemuruh guntur. Ekspresi Qian Xinyu berubah. Wang Yan juga mengerutkan kening dengan ekspresi muram, bergumam dalam kebingungan, fenomena Golden Core. Sebelum dirilis sepenuhnya, fenomena Golden Core itu telah memengaruhi Solar Luna Stellar Lumen milik Qian Xinyu. Fenomena Golden Core seperti apa yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Bang, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, langit runtuh dan semburan yang merusak melonjak turun. Meteor yang tak terhitung jumlahnya turun dan tanah berguncang sementara makhluk hidup menangis tanpa henti. Itu adalah tempat kiamat. Seketika, cahaya bintang meredup. Solar Luna Stellar Lumen milik Qian Xinyu menunjukkan tanda-tanda menyebar. Dengan ekspresi pucat, Qian Xinyu mengedarkan kekuatan inti emasnya dengan ganas untuk mempertahankan fenomena inti emas dan mengendalikan situasi. Semburan yang tumpah dari langit memuntahkan ke arah kota kuno yang berkobar dengan api. Sing, suara menusuk berdering dan asap mengepul. Lebih dari setengah amukan api telah padam. Api dan air saling terkait dan kota kuno akan segera dihancurkan, ditenggelamkan oleh semburan air. Itu tidak mungkin. Mata Wang Yan melebar dengan suara yang mengamuk saat dia menggeram dalam-dalam. Fenomena inti emas macam apa itu? Aku bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tidak mungkin itu bisa mengalahkan Raging City Blaze-ku. Pada kenyataannya, alasan mengapa dia tidak dapat mengidentifikasi asal mula fenomena inti emas Su Zimo adalah karena bentuk dan kekuatan sebenarnya dari fenomena tersebut belum muncul dengan sendirinya. Meskipun itu hanya puncak gunung es, dua fenomena inti emas yang terdaftar di peringkat fenomena, Solar Luna Stellar Lumen dan Raging City Blaze, sudah tidak dapat bertahan. Senjata roh yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi seberkas cahaya yang merobek udara dengan niat membunuh yang mengerikan. Sebelum mereka bisa mendekati Su Zimo, kecepatan senjata roh melambat dan mereka menampakkan diri, gemetar tanpa henti sambil berdengung. Senjata roh ditekan oleh kekuatan fenomena perkasa dan tidak bisa mendekat. Bang, bang, bang. Meteor jatuh dengan cepat. Senjata roh dihancurkan menjadi debu. Semburan deras menenggelamkan sosok satu demi satu, tidak ada yang bisa lolos dari kekuatan mengerikan dari kiamat tidak peduli bagaimana mereka berjuang. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Xuan Yi dan dua lainnya terpaku di tanah, tercengang. Mereka berharap bahwa Su Zimo mungkin akan menumbuhkan fenomena inti emas yang perkasa, tetapi tidak ada dari mereka yang berpikir bahwa itu akan sangat menakutkan. Pada saat itu, tidak ada yang menyadari bahwa teror yang sebenarnya masih menunggu. Di medan perang, hampir pada saat yang sama, Wang Yan dan Qian Xinyu menggesek tas penyimpanan mereka dan mengambil banyak ramuan, memasukkannya ke dalam mulut mereka. Keduanya berpengalaman dan dapat mengetahui bahwa Su Zimo dalam kondisi buruk dengan ki darah yang lemah dan energi roh yang menipis. Selama mereka bertahan, mereka pasti bisa membunuh Su Zimo. Mencibir dengan dingin, inti emas Su Zimo bergerak perlahan. Di antara dunia, iblis kuno yang sangat besar muncul, memancarkan aura yang menakutkan. Anggota tubuhnya mirip dengan pilar yang menembus surga dan berdiri di tengah arus yang mengamuk, menekan gelombang yang mengamuk. Cangkangnya yang tegas menahan langit yang hancur dan mempertahankan 8 gurun dari hujan meteor. Itu adalah darah terkuras dari wajah Wang Yan dan Qian Xinyu saat ketakutan memenuhi mata mereka. Mungkinkah itu? Itu adalah penyu primordial ilahi. Keduanya tersentak dan berseru. Fenomena Golden Core itu tidak terdaftar di Phenomenon ranking sebelumnya. Namun, itu tidak berarti bahwa Primordial Divine Turtle tidak cukup kuat. Peringkat fenomena memiliki catatan yang jelas bahwa ketika didirikan, fenomena inti emas dari kura-kura ilahi dan ular yang melonjak terdaftar di antara peringkat 10 teratas. Tapi mereka sudah hilang sekarang. Untuk berpikir bahwa fenomena inti emas kuno dan perkasa seperti itu akan terlahir kembali sekali lagi. Lebih jauh lagi, itu sudah menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi saat dirilis. Cendekiawan berjubah hijau berdiri di atas cangkang kura-kura ilahi dengan tangan di belakang punggungnya. Terlepas dari arus yang mengamuk di bawah dan hujan meteor di atas, ekspresinya tetap tenang seperti biasa, seolah-olah dia adalah makhluk ilahi yang memandang rendah semua kehidupan. Rambut hitamnya menari-nari dan jubahnya berkibar. Kilatan terang bersinar dari pupilnya dan auranya begitu hebat sehingga bisa menekan segala sesuatu di dunia. Bagaimana bisa seseorang seperti itu dikalahkan? Hanya dengan berdiri diam, Wang Yan dan Qian Xinyu sudah merasakan kekalahan melawan pria itu, tidak mungkin mereka bisa melampaui auranya yang tak terbendung. Penyu ilahi meraung ke langit dan matanya bersinar dengan cahaya ilahi yang mendominasi. Retakan, retakan, retakan. Fenomena inti emas Wang Yan dan Qian Xinyu tersebar pada waktu yang hampir bersamaan. Sosok mereka jatuh dan mereka masing-masing memuntahkan seteguk darah.
Ada beberapa Golden Core dari 3 sekte yang berhasil menghindari amukan arus dan hujan meteor. Namun, pada saat itu, sepertinya mereka ditahan oleh suatu kekuatan misterius. Dengan keras, semuanya berubah menjadi kabut darah, mati tanpa mayat tersisa. Sampai titik pertempuran ini, sisa lebih dari 10 inti emas dari 3 sekte juga jatuh, hanya menyisakan Wang Yan dan Qian Xinyu. Berbalik, Wang Yan menghancurkan jimat perlindungan yang berubah menjadi lapisan penghalang cahaya. Patah, patah. Terhadap dampak dari fenomena kura-kura ilahi, penghalang cahaya pecah dan suara retak bergema. Menggunakan jeda sesaat itu, Wang Yan membuat segel tangan dan menggigit lidahnya dengan lembut, menyemprotkan aliran darah esensi ke udara. Seketika, aura Wang Yan menjadi sangat lemah setelah seteguk darah esensi dimuntahkan. Swoosh! Darah esensinya berkobar dengan api. Dengan lompatan, Wang Yan melompat ke dalam api dan dia berubah menjadi seberkas cahaya merah yang melesat menuju pintu keluar istana bawah tanah dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu adalah teknik Flame Escape dari Blaze Columbus Valley. Itu menghabiskan seteguk darah esensi kultivator dan melukai inti mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka gunakan kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Dan sekarang, Wang Yan tidak peduli lagi. Di ujung lain, Qian Xinyu menarik jimat pelindung dan menghancurkannya juga. Segera setelah itu, dia mengeluarkan ramuan seukuran lengkeng dari tas penyimpanannya dan mengatupkan giginya, menggigitnya. Ramuan itu meleleh seketika dan energi roh Qian Xinyu yang awalnya mengering melonjak sekali lagi. Luka-lukanya untuk sementara ditekan dan dia disegarkan. Eliksir itu sangat berharga dan dianggap sebagai salah satu eliksir tingkat 3 yang paling langka, eliksir berserk. Setelah dikonsumsi, kultivator menjadi sangat segar dan untuk sementara dapat mengabaikan cedera mereka sambil menerima peningkatan besar dalam kekuatan tempur mereka. Setelah mengkonsumsi berserk eliksir, hal pertama yang ada di pikiran Qian Xinyu bukanlah melanjutkan pertempuran melawan Su Zimo, tetapi berbalik dan melarikan diri. Dia tidak lagi peduli dengan senjata roh bawaan atau ladang obat, yang terpenting baginya adalah bertahan hidup. Eternal Secret King, Chapter 533. Bab 533, Mutlak. Di wilayah utara Tianhuang, kekuatan sekte Stellar Luna dan lembah Blaze Columbus berada di atas puncak ethereal. Sebagai teladan dari kedua sekte itu, Wang Yan dan Qian Xinyu memiliki metode bertahan hidup dan sejak awal sulit untuk dibunuh. Selanjutnya, Su Zimo terluka parah oleh buaya raksasa lapis baja merah di gua bawah tanah dan sekarang bertarung dengan luka berat. Qian Xinyu dan Wang Yan melarikan diri dengan panik dan fenomena inti emas Su Zimo sudah tidak dapat bertahan, memudar secara bertahap sementara inti emasnya berdenyut kesakitan. Itu adalah tanda bahwa energi rohnya didorong hingga batasnya. Su Zimo dipenuhi dengan niat membunuh dan tatapan tajam. Dia tidak boleh membiarkan mereka berdua kabur. Jika mereka keluar, lokasi ladang obat pasti akan bocor. Buah vermilion 10.000 tahun hanya akan matang dalam 1 bulan lagi dan itu akan menambah terlalu banyak variabel tentang siapa yang akan mendapatkannya pada akhirnya. Niat membunuh di hati Su Zimo meningkat. Melahap ramuan generasi roh, dia melompat ke udara dan mengejar Qian Xinyu dan Wang Yan yang bergegas melarikan diri. Meskipun dia terluka parah dan energi rohnya terkuras, dengan semburan garis keturunannya dan bantuan sayap eterealnya, kecepatan Su Zimo masih sangat cepat. Qian Xinyu dan Wang Yan tidak meninggalkan pandangan Su Zimo sepanjang waktu. Menggunakan Flame Escape, Wang Yan adalah orang pertama yang bergegas keluar dari istana bawah tanah. Dia diikuti oleh Qian Xinyu dan Su Zimo tepat di belakangnya. Sekarang, Su Zimo sudah hampir mengejar Qian Xinyu. Merasakan embusan angin jahat di belakangnya, Qian Xinyu berbalik dan ketakutan setengah mati. Keduanya berjarak kurang dari 10 kaki. Dengan ekspresi pucat, Qian Xinyu berkomentar dengan tatapan gelap, "Rekan Daois, aku sudah menyerah untuk berjuang demi bidang pengobatan. Tidak perlu bagimu untuk memburuku dengan kejam, kan? Bagaimana kalau membiarkanku hidup?" Memburumu dengan kejam, Su Zimo mencibir dan malah bertanya, "Apakah kamu sudah mempertimbangkan untuk membiarkanku hidup lebih awal?" Anda, Qian Xinyu terdiam. Sambil menggeram, Su Zimo melanjutkan, "Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang." Qian Xinyu terluka oleh fenomena Divine Turtle dan kondisinya semakin memburuk saat dia berlari, tetesan darah menetes dari sudut mulutnya. "Jangan paksa aku." Mata Qian Xinyu berkilat gila saat dia berteriak sambil terengah-engah, "Tidak baik untukmu juga jika kita benar-benar jatuh. Beraninya kau masih mengancamku." Niat membunuh Su Zimo tajam saat dia berkata dengan dingin, "Aku akan membunuhmu dulu." Dalam hidupnya, Su Zimo benci diancam. Kata-kata Qian Xinyu menyegel paku di peti matinya. Ketika dia merasakan niat membunuh Su Zimo, Qian Xinyu tahu bahwa dia dikutuk dan berteriak dari lubuk tenggorokannya, "Ada ladang obat berusia 10.000 tahun di sini dan buah vermilion 10.000 tahun yang akan matang." Qian Xinyu menggunakan hampir seluruh kekuatannya dengan teriakan itu. Semua pembudidaya di sekitar reruntuhan kian besar bergerak dengan suaranya. Kenyataannya, bahkan tanpa teriakan Qian Xinyu, sudah ada beberapa pembudidaya yang memperhatikan aktivitas di kedalaman istana dan bergegas mendekat. Beberapa gerakan mereka sudah didengar oleh Su Zimo. Ada juga pembudidaya yang muncul di garis pandangnya. Dia tidak bisa membiarkan semuanya berlarut-larut lagi. Dengan tatapan dingin, Su Zimo menamparkan tas penyimpanannya dan menarik busur raksasa berwarna putih bulan. Berhenti di jalurnya, dia memuat busur dan mengarahkan ke punggung Qian Xinyu. Suara mendesing, 5 pola roh bersinar terang di busur raksasa berwarna putih bulan. Jika ada yang memusatkan perhatian mereka, mereka akan samar-samar melihat bahwa ada pola roh ke-6 di haluan. Namun, pola roh ke-6 itu belum terbentuk dan terwujud sepenuhnya. Itu adalah senjata roh semu, Moon Concealment Bow. Menyalurkan garis keturunannya, Su Zimo menarik busur dengan kekuatan ilahi yang mengejutkan seolah-olah sedang memeluk bulan purnama. Fiuh, panah tajam merobek udara dengan kecepatan yang sangat cepat, tiba seketika seperti kilatan petir. Qian Xinyu merasakan niat membunuh di belakangnya juga. Bahkan tanpa berbalik, dia langsung menghancurkan jimat pelindung dan mengelak ke samping dengan sekuat tenaga. Kilatan darah muncul. Meski begitu, Qian Xinyu masih selangkah lebih lambat dan dada kanannya ditembus panah Su Zimo, menyebabkan darah menyembur keluar. Tidak ada cara untuk menahan kekuatan dari Moon Concealment Bow kecuali dia menggunakan jimat perlindungan tingkat atas. Panah itu tidak menembus hati Qian Xinyu. Namun, paru-parunya tertusuk dan kekuatan yang luar biasa merobek paru-parunya, hampir menghancurkan organ lainnya juga. Qian Xinyu mengeluarkan suara aneh seolah tenggorokannya adalah tenggorokan yang bocor udara. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan dapat bertahan. Darah segar terbatuk keluar dari mulut Qian Xinyu saat matanya berubah merah. Meskipun dia bisa berjuang untuk berdiri di udara, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi.
Fiuh, fiuh, fiuh. Terdengar suara panah yang keras menembus udara. Serangkaian cahaya gelap melesat ke tubuh Qian Xinyu. Pengejaran itu telah membawa mereka berdua menjauh dari tanah terlarang istana dan mereka sekarang berada di luar. Tidak jauh dari sana, sepasang pemanah yang berpatroli di istana menembakkan lebih dari 10 panah jahat, hampir melubangi seluruh tubuh Qian Xinyu dengan lubang. Bang, tubuh Qian Xinyu meledak dan dia berubah menjadi kabut darah yang menyebar di udara. Paragon inti emas dari Sekte Stellar Luna dimakamkan di reruntuhan kian besar. Wang Yan telah melarikan diri jauh menggunakan flame escape dan hampir keluar dari pandangan Su Zimo. Ada cara bagi Su Zimo untuk membunuh Wang Yan juga. Jika dia melepaskan blood escape, dia pasti bisa mengejar Wang Yan. Kalau tidak, jika Su Zimo mengedarkan inti dalamnya dan meledak dengan ki darahnya, dia bisa menerima peningkatan kecepatan dan memburu Wang Yan dengan wujud iblisnya. Dalam hal ini, Wang Yan hampir pasti akan mati juga. Tapi sekarang, sudah ada lebih banyak pembudidaya yang bergegas ke tempatnya. Kedua metode itu sama-sama tidak pantas. Selain itu, jika Su Zimo terus mengejar, itu berarti meninggalkan Xuan Yi dan dua lainnya sendirian di istana bawah tanah. Mengingat luka parah mereka, mereka bisa menghadapi bahaya kapan saja. Lebih dari 10 pemanah di istana mengalihkan pandangan mereka ke arah Su Zimo dan mulai menarik busur mereka serempak, bersiap untuk menyerang sekali lagi. Setelah merenung sejenak, Su Zimo memutuskan untuk mundur ke tanah terlarang istana dan berbalik, melaju ke arah istana bawah tanah. Sebelum dia tiba di pintu masuk, dia sudah melihat banyak pembudidaya berkerumun menuju istana bawah tanah. Pernyataan yang diteriakkan Qian Xinyu sebelum kematiannya masih menimbulkan sedikit masalah. Kalian semua, pergilah. Sebelum dia tiba, Su Zimo berlari dan berteriak seperti dewa perang, rambut hitamnya berayun sementara tatapannya membara. Xuan Yi dan dua lainnya terluka parah di istana bawah tanah, Su Zimo pasti tidak akan membiarkan mereka bertiga menghadapi bahaya. Harta dunia milik yang kuat, siapa kamu untuk menghentikan kami? Seseorang mengalihkan pandangannya ke arah Su Zimo dan mencibir setelah melihat bahwa Su Zimo hanya berada di ranah Golden Core tahap awal. Tanpa berkata apa-apa lagi, Su Zimo mengangkat busur penyembunyian bulan di tangannya dan menembakkan panah. Fiuh, puff, cahaya gelap melintas dan tenggorokan orang itu tertusuk, mati di tempat tanpa mengeluarkan suara. Senjata roh yang sempurna. Tidak, sepertinya ada pola roh keenam yang hampir terbentuk. Itu adalah senjata roh kuasi Conate. Kurang ajar. Ketika seseorang melihat busur penyembunyian bulan di tangan Su Zimo, keserakahan memenuhi matanya saat dia berteriak, iblis tak dikenal, beraninya kau bertindak begitu kurang ajar di sini. Su Zimo mencibir dengan dingin dan memasukkan anak panah. Fiuh, puff, kilatan darah muncul. Inti emas lainnya jatuh dari udara. Dua panah berturut-turut membunuh dua inti emas satu demi satu. Keganasan Su Zimo yang luar biasa adalah mutlak dan mengejutkan hampir semua pembudidaya yang hadir seketika. Eternal Secret King, Chapter 534. Bab 534, Fin Celestial berjubah hijau. Siapa orang ini? Bagaimana dia begitu mendominasi? Aku tidak tahu, tapi kurasa aku melihatnya menembak Paragon Stellar Luna Sekte, Qian Xinyu, sampai mati sebelumnya. Apa? Banyak pembudidaya terkejut. Qian Xinyu telah mengolah Solar Luna Stellar Lumen, peringkat ke-92 dari peringkat fenomena sebelumnya dan merupakan teladan terkenal dari wilayah utara Tianhuang, untuk berpikir bahwa dia akan dibunuh di reruntuhan kian besar. Dia hanya berada di ranah Golden Core tahap awal dengan busur. Bahkan jika busur itu adalah senjata roh semu, dapatkah dia bertahan melawan begitu banyak dari kita? Seseorang berteriak dengan ekspresi dingin. Arti dari Golden Core itu jelas. Dia ingin mengubah Su Zimo menjadi target semua orang. Sambil menyeringai, Su Zimo menoleh ke arah orang itu dan berkata dengan dingin, tentu saja, aku tidak bisa bertahan melawan semua orang dengan satu busur. Tapi, itu lebih dari cukup untuk membunuhmu. Mengangkat busur penyembunyian bulannya, Su Zimo menarik tali busurnya. Guyuran, garis keturunannya melonjak dengan kekuatan yang sangat besar, mirip dengan amukan tsunami. Banyak pembudidaya terkejut, darah tsunami. Beberapa pembudidaya berseru. Mencicit, mencicit. Tali busur bergetar dan secara bertahap ditarik, mengeluarkan suara mencicit. Busur penyembunyian bulan tidak berat dengan sendirinya, tetapi seseorang tidak akan dapat menarik tali busurnya kecuali mereka memiliki kekuatan ilahi yang mengejutkan. Itu juga alasan mengapa kekuatan membunuh busur penyembunyian bulan begitu menakutkan. Sebuah anak panah yang ditembakkan tidak hanya memiliki kekuatan busur penyembunyian bulan yang mirip dengan kuasi itu sendiri, tetapi juga semburan garis keturunan yang digunakan untuk menarik tali busur. Sebuah anak panah merobek udara dengan kekuatan yang luar biasa dengan kecepatan kilat. Bulan bersinar terang di langit malam. Seolah tersedot oleh kekuatan misterius, cahaya bulan mengalir ke pelukan Su Zimo terus-menerus, mengeluarkan gelombang kejut energi yang bergetar. Su Zimo tampak seperti sedang memeluk bulan purnama. Kultivator yang berbicara dan sekarang menjadi sasaran busur penyembunyian bulan merasa rambutnya berdiri tegak dan tersentak. Nyatanya, dia melihat halusinasi dari lubuk hatinya. Tidak ada cara baginya untuk menghindari panah itu sama sekali. Seketika, keringat dingin mengucur dari dahinya. Keringat menetes ke mata pria itu tetapi dia tidak berani berkedip sama sekali. Dia takut dia tidak akan pernah membuka matanya lagi setelah berkedip. Garis pandangnya berubah buram setelah ditutupi oleh keringat. Sosok Su Zimo sepertinya sudah menghilang, hanya menyisakan bulan purnama di udara dengan niat membunuh yang mengerikan. Berdengung, Su Zimo melepaskan ujung jarinya dan tali busur itu bergetar hebat. Cahaya ilahi meledak dan menggali ke dalam kekosongan. Murid inti emas itu mengerut dengan keras. Tepat saat dia mengeluarkan senjata roh pertahanan dari tas penyimpanannya, dadanya tertusuk panah dengan darah menyembur keluar. Orang itu jatuh dari udara dan mati di tempat. Cepat, itu terlalu cepat. Meskipun dia sudah siap secara mental, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Pria ini sangat kejam dan jahat dalam caranya. Dia pasti seseorang dari sekte iblis. Penggarap, mari bekerja sama dan bunuh penjahat seperti dia. Kultivator lain berteriak, tidak ada perbedaan antara benar atau salah dan abadi atau iblis di reruntuhan kian besar. Alasan mengapa para pembudidaya menyimpan niat membunuh terhadap Su Zimo adalah karena ladang obat, buah vermilion 10.000 tahun dan busur penyembunyian bulan di tangannya. Kamu hanya ingin membunuhku untuk hartaku, mengapa kamu harus mencari alasan yang membenarkan diri sendiri? Su Zimo jelas tentang situasinya dan tidak membuang waktu untuk bertukar omong kosong dengan para pembudidaya. Sambil mencibir, dia menarik tali busurnya sekali lagi. Cahaya ilahi lainnya menyala. Bang, inti emas yang berteriak meledak di udara, berubah menjadi kabut darah setelah ditembus panah itu. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi dan mati tanpa mayat.
View, panah kelima. Inti emas yang sedang menyerbu memegang puncak gunung yang rumit di telapak tangannya dan dia langsung memanggilnya. Pergi. Puncak gunung meluas dengan cepat dan bersinar dengan cahaya terang, menghalangi di depan orang itu dengan aura agung. Ledakan. Suara memekakkan telinga bergema. Puncak gunung itu ditembus oleh panah Moon Concealment Bow dan meledak di tempat. Inti emas yang bersembunyi di baliknya dihantam oleh puing-puing yang tak terhitung jumlahnya dan tendon serta tulangnya patah. Batuk seteguk besar darah, tatapannya meredup dan dia jatuh dari udara. Senjata roh pertahanan kelas atas itu dihancurkan oleh satu anak panah dari busur penyembunyian bulan. View, panah keenam. Itu merobek udara dan memancarkan niat membunuh tanpa akhir. Fenomena inti emas, pagoda pasir. Inti emas berteriak dengan tatapan tajam. Kekuatan fenomena melonjak dan badai pasir tak berujung berkecamuk di hadapan orang itu, berubah menjadi pagoda yang menjulang tinggi dalam sekejap mata. Puff, panah itu sangat tajam dan menembus pagoda pasir dengan kekuatan yang tak tertandingi. Sebuah lubang seukuran mangkuk muncul di pagoda dengan retakan menyebar seperti cangkang kura-kura. Meski begitu, panah itu menghabiskan seluruh kekuatannya dan jatuh dengan lemah, terkubur dalam badai pasir. Golden Core sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Akhirnya, dia menarik napas lega dan tidak bisa menahan tawa. Selama pagoda pasirnya yang menjulang tinggi dapat bertahan melawan busur penyembunyian bulan Suzimo, itu berarti Suzimo tidak akan dapat mematahkan fenomena inti emasnya. Lagi pula, pagoda pasir memiliki kemampuan generasi. Selama energi rohnya tidak terkuras, badai pasir tak berujung akan melonjak dan memperbaiki kerusakan di pagoda pasir, menutup lubang panah besar di tubuhnya. Berdengung, terdengar lagi suara jentikan tali busur yang lembut. Tawa orang itu berakhir, panah ketujuh ditembakkan. Itu menembus lubang panah seukuran mangkuk yang belum menutup sepenuhnya, berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan memasuki mulut orang itu. Kepala orang itu ditembus dan dia jatuh dengan kaku, menyebabkan seluruh pagoda pasir runtuh. 7 anak panah berurutan, 6 inti emas mati satu demi satu saat darah menodai langit. Di antara mereka, bahkan ada seorang kultivator dengan fenomena Golden Core yang terbunuh dengan 2 anak panah. Sekelompok pembudidaya yang awalnya menyerang tertegun. Meskipun mereka berkerumun ke depan bersama-sama dan dapat membunuh pembudidaya berjubah hijau itu, siapa yang dapat bertahan melawan panahnya dalam periode waktu itu? Tak satu pun dari mereka ingin menjadi orang mati berikutnya melawan Moon Concealment Bow. Puff, panah ke-8 terbang, aliran darah menyembur dan Golden Core tepat di depan telah mati. Pembantaian terus berlanjut, Suzimo sama sekali tidak ragu dan bertekad untuk membunuh. Dengan tatapan tegas dan ekspresi dingin, dia mengulangi tindakan yang sama terus-menerus. Melengkungkan busur, memuat anak panah dan membidik untuk membunuh. Pada kenyataannya, dia berada dalam kondisi yang sangat buruk. Dia tidak punya waktu untuk beristirahat sama sekali setelah terluka parah oleh buaya raksasa lapis baja merah di gua bawah tanah dan melawan para pembudidaya dari 3 sekte segera setelah itu. Setelah pertarungan sengit itu, energi roh Suzimo sudah mengering. Bahkan jika energi rohnya penuh sekarang, dia baru saja melepaskan fenomena kura-kura ilahi dan ular yang melonjak sebelumnya dan tidak dapat melepaskan fenomena inti emas lainnya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Suzimo harus mempertahankan sikap agresif untuk menekan dan membunuh segalanya agar dia dapat mengejutkan semua orang. Kilau busur penyembunyian bulan bersinar berulang kali dan busur itu bergetar, mengeluarkan suara yang menghantui. Dengan setiap suara, pasti ada Golden Core yang mati. Suzimo berdiri di udara dengan rambut hitam yang menari-nari dan tatapan tajam. Memancarkan niat membunuh yang dingin, dia seperti iblis pembunuh yang mengeluarkan aura yang bergetar. Dalam sekejap mata, sudah ada lebih dari 20 mayat di tanah. Perlahan-lahan, pembudidaya di belakang mulai menyebar. Suasana ketakutan menginfeksi kerumunan dengan cepat. Semakin banyak pembudidaya di belakang mundur. Tidak ada yang mau bergegas ke depan dan dibunuh oleh iblis berjubah hijau tanpa ampun itu. Eternal Secret King, Chapter 535. Bab 535, Keberangkatan. Banyak pembudidaya mundur satu demi satu di belakang dan telah membuat jarak dengan Suzimo dalam sekejap mata. Semua orang menyaksikan dari jauh, tidak berani maju. Meski begitu, tidak ada dari mereka yang pergi. Pintu masuk istana bawah tanah yang terkubur selama 10.000 tahun terungkap dan semua orang ingin menjelajahinya. Mencibir secara internal, Suzimo menyingkirkan busur penyembunyian bulan dan memasuki istana bawah tanah sekali lagi dalam sekejap. Berlari sepanjang waktu, dia tiba di ladang obat tak lama kemudian. Simo, kamu baik-baik saja. Suan Yi dan 2 lainnya bergegas saat mereka melihat Suzimo kembali. Semuanya terluka parah dan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun untuk pertempuran sebelumnya. Sekarang setelah mereka beristirahat sebentar dan mengonsumsi beberapa ramuan, Suan Yi dan yang lainnya memulihkan stamina dan luka mereka juga stabil untuk saat ini. Melihat mereka dalam kondisi yang dapat diterima, Suzimo berkata dengan muram, kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Mari kita singkirkan ramuan roh di ladang obat ini dan tinggalkan reruntuhan kian besar sesegera mungkin. Wang Yan sudah melarikan diri. Ada lebih banyak pembudidaya yang mengelilingi di luar dan bahkan lebih banyak lagi yang berkumpul ke arah mereka. Istana bawah tanah ini tidak bisa tetap tersembunyi. Masih ada 1 bulan lagi sebelum buah vermilion 10.000 tahun matang. Badai pasti akan pecah di wilayah utara dalam bulan ini dan lebih banyak inti emas akan tertarik ke reruntuhan kian besar, membuat situasinya semakin rumit. Salah langkah apapun bisa menyebabkan mereka mati di sini. Bahkan Suzimo tidak berani menjamin bahwa dia bisa lolos tanpa cedera, apalagi Suan Yi dan 2 lainnya. Suan Yi dan 2 lainnya setuju. Mereka berempat berpisah dan mengambil ramuan roh di ladang obat, menyimpan sebanyak mungkin di tas penyimpanan mereka. Selama periode waktu ini, Suzimo mengkonsumsi sebatang ginseng darah dan buah api merah secara langsung, membuat Suan Yi dan 2 lainnya tercengang. Ada banyak ramuan roh yang tidak bisa dikonsumsi secara langsung. Itu karena kekuatan dan energi obat mereka terlalu kuat dan sering membutuhkan ramuan roh lain untuk memoderasi efeknya. Ini adalah pertama kalinya mereka bertiga menyaksikan seseorang mengkonsumsi ginseng darah dan buah api merah secara langsung. Zimo, apakah tubuhmu akan baik-baik saja dengan memakannya? Suan Yi tidak bisa tidak bertanya. Bersendawa, Suzimo mengeluarkan gelombang panas dengan bau darah dari mulutnya. Tidak apa-apa, rasanya agak enak. Dia mengisap bibirnya dengan ekspresi santai. Inti emas biasa benar-benar tidak akan mampu menahan ginseng darah dan buah api merah. Namun, Suzimo berkultivasi baik sebagai makhluk abadi maupun iblis dan telah membentuk inti dari kedua tao tersebut. Ki darah dan fisiknya sangat kuat dan bisa menyerap energi kedua ramuan roh sepenuhnya.
Saat ini, dia terluka parah dan energi rohnya terkuras sementara ki darahnya lemah. Metode paling langsung baginya adalah dengan mengkonsumsi ramuan roh secara langsung. Setelah melahap ginseng darah dan buah api merah, garis keturunan Su Zimo bersirkulasi dengan hebat dan menyerap energi dari dua tumbuhan roh yang berbeda secara terus-menerus. Ditambah dengan kemampuan generasi tubuhnya yang kuat, kondisinya pun semakin membaik. Ketika dia melihat bahwa itu berhasil, Su Zimo terus mengonsumsi ramuan roh saat dia mengumpulkannya. Tidak peduli bagaimana rasanya, seberapa keras mereka atau apakah mereka memiliki cangkang, dia mengunyahnya dan memakan semuanya. Li Ziwei berkeringat melihat Su Zimo. Dia mengalami halusinasi. Su Zimo sepertinya bukan manusia. Sebaliknya, dia seperti iblis kuno yang sangat lapar, mengambil makanan dengan rakus. Meskipun dia merasakan tatapan aneh dari Xuan Yi dan dua lainnya, Su Zimo tidak berhenti. Mereka dikelilingi oleh musuh yang kuat di luar, ini adalah satu-satunya cara baginya untuk pulih secepat mungkin. Tak lama kemudian, Su Zimo dan tiga lainnya mengumpulkan sebagian besar ramuan roh di ladang obat selain yang ada di dekat buah vermilion. Sebelumnya, Su Zimo telah menginstruksikan Xuan Yi dan dua lainnya untuk tidak mendekati buah vermilion apapun yang terjadi. Pada saat itu, Li Ziwei agak enggan membiarkan ramuan roh itu sia-sia dan tidak bisa menahan diri untuk maju, ingin mengumpulkannya. Namun, dia ditahan oleh Su Zimo. Jangan pergi. Su Zimo memiliki ekspresi muram dan sedikit mengernyit, berkata dengan suara lembut, buah vermilion sudah mulai menyerap. Alih-alih tonik yang hebat, buah vermilion yang belum matang memiliki racun yang sangat besar. Sebelum matang, buah vermilion akan menyerap semua esensi kehidupan makhluk hidup di dekatnya, apakah itu manusia atau setan. Gelombang panas yang melonjak mulai menyebar. Yang pertama terlibat adalah banyak ramuan roh di sekitar buah vermilion. Di bawah selubung aura itu, ramuan roh layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu kurang dari 10 napas, banyak ramuan roh berubah menjadi abu. Ketika dia melihat itu, Li Ziwei menelan ludah dan merasakan gentar. Jika Su Zimo tidak menahannya lebih awal, dia akan ditelan oleh gelombang panas itu ketika dia menyerang ke depan dan kemungkinan besar akan hancur. Ayo kita tinggalkan tempat ini dulu. Setelah mengonsumsi banyak ramuan roh, kondisi Su Zimo jelas jauh lebih baik, tampak segar dengan pipi kemerahan. Setelah meninggalkan istana bawah tanah, Su Zimo mengabaikan semua pembudidaya lainnya dan menuju ke arah untuk keluar dari reruntuhan bersama dengan Xuan Yi dan dua lainnya. Xuan Yi dan dua lainnya masih membawa luka yang belum sembuh dan tidak nyaman bagi mereka untuk bertempur. Su Zimo tidak menerobos istana. Sebaliknya, dia memanfaatkan penglihatan, pendengaran, dan persepsi rohnya yang kuat untuk menghindari patroli tentara dunia lain, memimpin tiga lainnya meninggalkan istana secara diam-diam. Di luar istana, hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya berkerumun ketika mereka merasakan bau darah dari Xuan Yi dan dua lainnya. Angin seram bertiup dan hantu mengelilingi mereka. Namun, tak lama kemudian, hantu jahat itu ketakutan dan bubar ketika mereka melihat pembudidaya berjubah hijau di depan, tidak pernah muncul lagi. Su Zimo hanya berhenti ketika dia memimpin Xuan Yi dan dua lainnya di luar reruntuhan kian besar. Pada saat itu, fajar perlahan tiba di cakrawala. Sinar cahaya yang cemerlang tumpah ke reruntuhan, membuatnya tampak sunyi dan misterius. Su Zimo berbalik dan mengamati reruntuhan sejenak sebelum mengangguk. Tidak ada yang mengikuti kita lagi. Master Puncak Xuan Yi, kalian bertiga bisa pergi dari sini. Langsung kembali ke sekte dan jangan berhenti. Sepanjang jalan, Su Zimo memanfaatkan Moon Concealment Bow miliknya dan membunuh banyak kultivator yang mengikuti mereka. Lambat laun, para pembudidaya menyadari bahwa mereka tidak dapat menyembunyikan jejak mereka dari indera Su Zimo dan dengan bijak memilih untuk menyerah. Zimo, kamu tidak akan kembali bersama kami. Xuan Yi mengerutkan kening dengan ekspresi khawatir. Dia telah hidup selama ratusan tahun dan secara alami dapat merasakan bahwa badai darah akan pecah di reruntuhan kian besar sebulan kemudian ketika buah vermilion 10.000 tahun matang. Setelah berita buah vermilion 10.000 tahun tersebar, semua paragon inti emas wilayah utara pasti akan berkumpul di sini. Bahkan, mungkin ada orang-orang dari sekte abadi dan iblis yang muncul. Pada saat itu, pasti tidak akan ada pertarungan satu lawan satu. Meskipun Su Zimo kuat dalam pertempuran, dia baru saja membentuk intinya, bagaimana dia bisa menghadapi begitu banyak musuh tak tertandingi dari faksi yang kuat. Zimo, kami mendapat banyak manfaat dari perjalanan ini. Sudah waktunya bagi kita untuk berhenti. Liu Hui berkata dengan penuh arti, di dunia kultivasi, kebanyakan kultivator mati karena keserakahan mereka. Anda memiliki pendirian yayasan ekstrim dan telah mengembangkan fenomena inti emas yang begitu kuat. Ada jalan panjang di depan untuk Anda. Tidak perlu bagimu untuk mempertaruhkan nyawamu demi buah vermilion. Kata-kata itu datang dari lubuk hatinya dan juga merupakan keputusan yang paling logis dan aman. Xuan Yi menambahkan, ada banyak faksi yang lebih kuat dari kita di wilayah utara. Selain itu, kami terlalu jauh dari sekte. Bahkan jika Anda menghadapi bahaya, sekte itu tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Zimo, kamu harus berhati-hati. Su Zimo tersenyum dan mengangguk. Jangan khawatir, Master Puncak. Jika situasinya tidak tepat, saya akan menyerah pada buah vermilion.